Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Firman-Mu peta bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kau mengurapi hamba-Mu yang sebentar lagi memberitakan firman-Mu. Biar Engkau sembunyikan aku di belakang salib. Engkau sendiri yang berbicara. Kami percayakan memberikan kekuatan yang baru Tuhan. Oh Tuhan, penghiburan yang baru Tuhan. Kesembuhan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpuji-pujilah. Terpujilah. Haleluya. Silakan. Puji Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu ya Tuhan sekali lagi untuk benih firman-Mu yang sebentar lagi ditaburkan. Kiranya Roh Kudus yang bekerja di dalam tanah hati kami menjadi tanah yang subur, dan oleh kuasanya iman kami diperteguh, iman kami semakin dikuatkan dan semakin kokoh menghadapi setiap kenyataan dan realita hidup kami. Karena kami percaya kekuatan kami hanya terletak kepada Tuhan dan firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, kita pada saat ini boleh mempersembahkan pujian yang otentik, ya. Pujian yang tidak ada bumbunya. Kalau biasanya ada bumbunya berupa keyboard, berupa gitar, sekarang tidak ada bumbunya. Jadi anyep, ya, anyep. Dan ini, ya, seperti orang yang lagi puasa. Kita puasa sekarang. Kita, ya, puasa, pujiannya anyep, kan orang puasa kan gitu. Ya, mulutnya jadi anyep. Karena lapar, menahan puasa. Tetapi tahukah kita, saudara-saudara, kita boleh melewati ini Kamis pertama tanpa musik. Kita melewati bersama Tuhan. Dan kita tidak tahu apa yang Tuhan akan kerjakan bagi gereja ini. Saya melayani dengan harapan. Saya melayani dengan percaya bahwa Tuhan punya perbuatan-perbuatan yang kadang-kala Tuhan nyatakan dengan tidak terduga. Saudara-saudara, kalau berbicara tentang kecewa saudara-saudara. Tetapi apa arti semuanya itu? Firman Tuhan berkali-kali kita mendengarkan, ya. Kemarin dulu kita dikatakan firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja. Kita memuji Tuhan tanpa musik, di situ Tuhan juga bekerja. Amin. Bahkan kemarin firman Tuhan juga mengatakan bahwa tidak ada satupun yang membuat kita merasa seorang diri, walaupun seperti sepi. Sekarang ini kan kita kelihatan sepi, anyep. Tetapi tahukah saudara bahwa Yesus dalam kasih-Nya Dia tetap hadir dan bersama kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-39. Ya, kemarin kita sudah membahas, tetapi saya ingin membahas dalam sudut pandang yang lain lagi karena firman Tuhan itu sangat begitu dalam dan sangat begitu kaya. Kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-39. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian.
Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu-ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, seringkali kita melewati hidup-hidup kita dengan begitu banyak permasalahan-permasalahan yang di depan kita, dan kita memang tidak dapat menolaknya kecuali harus menerima dan menghadapinya. Namun banyak orang mengeluh, aku sudah berdoa, aku sudah banyak berbakti kepada Tuhan, bahkan aku berpuasa, tetapi kenapa kehidupan ini, masalah yang kuhadapi, penyakit yang kualami juga tidak kunjung-kunjung sembuh? Di mana Tuhan itu? Adakah Tuhan itu? Mendengarkah Tuhan itu akan doa-doaku? Inilah saudara, saya sering kali menjadi keluh kesah seberapa banyak orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi ketika harus menghadapi banyak hal yang berlarut-larut, mereka mempertanyakan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita membaca firman Tuhan ini, kemenangan kita adalah kemenangan yang dihasilkan bukan dari kekuatan kita. Kemenangan kita adalah kemenangan yang diberikan, yang dianugerahkan Tuhan buat kita. Ini luar biasa. Coba kalau kita lihat orang-orang sebelah itu, untuk memperoleh kemenangan, mereka harus berpuasa. Mereka harus beramal baik. Mereka harus berbuat sebaik-baiknya supaya mereka menjadi orang yang menang, supaya mereka masuk surga, supaya mereka selamat. Mereka berusaha dengan kekuatan kita. Bisakah? Tidak bisa. Sampai kapanpun orang dengan kekuatannya tidak akan dapat menggapai Tuhan, tidak akan dapat menyelamatkan dirinya. Tetapi kemenangan kita adalah kemenangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan 100% kemenangan kita adalah dari Tuhan Yesus. Amin. Kemenangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus inilah satu jaminan buat kita bahwa kemenangan kita tidak dapat digagalkan, tidak dapat dibatalkan oleh siapapun juga. Makanya di sini, walaupun ada pedang, ada kelaparan, ada ketelanjangan, orang-orang yang sudah menang oleh salib Tuhan, oleh kebangkitan Tuhan, dia tetap percaya bahwa Tuhan ada di dalam hidupnya. Kasih-Nya tetap memeliharanya. Jadi, saudara-saudaraku, kalau saudara-saudaraku pada saat ini mengalami banyak hal yang mungkin tidak masuk akal, percayalah, Tuhan tetap ada untuk saudara-saudara. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan yang bertahta di surga itu, Dia juga bertahta di setiap hati orang yang hancur hatinya. Hancur hatinya, saudara. Berarti orang apa? Orang yang bagaimana? Orang yang hancur hatinya itu. Orang yang mencucurkan air mata. Orang yang meratap. Orang yang sedih. Orang yang banyak mengalami masalah. Itu orang yang hancur hati. Saya pun juga hancur hati sekarang ini. Karena ini saudara-saudara, benda-benda mati ini sudah tidak berbunyi karena yang membunyikan arep rabi, saudara. Saya juga hancur hati, ya. Tetapi saya percaya sesuai firman Tuhan, saya tetap memiliki sukacita karena Tuhan ada di dalam hati saya. Dan ini yang membuat saya dapat bertahan karena saya ingat bahwa saya adalah orang yang lebih dari pemenang.
Demikian pun ibu-ibu saudaraku di tempat ini. Terkadang orang ketika dalam kesulitan yang berkepanjangan merasa bahwa Tuhan meninggalkannya. Dan ini adalah ilusi, saudara-saudara. Ya. Suatu kali, saudara, ada orang yang putus cinta. Ya. Lalu setelah putus cinta, dia merana jiwanya. Dia merasa seorang diri, hidupnya sepi. Lalu larut di dalam kesedihannya, kehancuran hatinya, sudah enggak ingat Tuhan. Lalu saudara-saudara, dia tidak ingat bahwa Tuhan itu bertahta di dalam hati yang hancur. Tetapi karena beratnya ilusi, ya, saya nyebutnya ilusi. Itu menguasai alam perasaan dan pikirannya, sehingga setiap hari domblong terus. Pandangannya kosong. Padahal di depan itu ada objek yang indah. Tetapi dilihat tetap tidak indah. Hidupnya suram. Seperti tidak ada masa depan. Itu ilusi. Itu adalah bayangan yang disuguhkan oleh jiwa manusia yang lemah dan terbatas. Dan kalau kita tidak hati-hati, akan dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Seberapa banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, mengaku beragama Kristen, bunuh diri. Pernah dengar itu? Beberapa waktu lalu, saudara-saudara, dalam beberapa bulan yang lalu, ada mahasiswa Kristen yang bunuh diri, tidak tahu masalahnya apa, dari lantai berapa itu di Siwalan Kerto. Berapa, Bu? 22, Bu. Yang di Ciputra. Oh ya. Yang di Petra. Itu ada 9. Ya. Terus ada lagi di Jawa Barat. Anaknya pendeta. Ya, anaknya pendeta, saudara-saudara. Orang Kristen. Dia terkena ilusi karena masalah yang berat. Tidak dapat melihat ke depan dengan jelas. Dia tidak ingat bahwa Tuhan itu ada di dalam dirinya. Maka saudara-saudara, dengan firman Tuhan pada malam hari ini, dengan pujian yang kita nyanyikan, kita harus melewati ilusi-ilusi akibat penderitaan masalah yang kita hadapi bersama Bapa di surga. Pasti kita bisa melewati. Kita tidak tahu bahwa karya Tuhan sangat begitu ajaib. Makanya saudara-saudara, dulu itu saya berpikir begini. Sudah, kalau memang puji-pujian tidak ada musiknya, tidak apa-apa. Tadi Bu Tere sudah bilang, kalau memang tidak ada orang sama sekali terbeban atau membantu, Tuhan lebih menghargai suara kita. Suara yang lahir dari nafas ini, saudara. Ya, Pemazmur mengatakan, segala yang bernapas pujilah Tuhan. Ini alat bantu, instrumen untuk membantu kemeriahan puji-pujian. Tanpa ini kita harus tetap bisa memuji Tuhan dan harus tetap sukacita. Karena apa? Ini tidak boleh mempengaruhi kita sehingga pujian kita melempem. Tidak boleh. Kita harus tetap sukacita. Karena pujian kita tidak dipengaruhi oleh instrumen-instrumen, bunyi-bunyian. Pujian kita dipenuhi, dipengaruhi oleh Roh Kudus yang telah memenuhi Tuhan Yesus ketika dia memuji Bapanya. Dalam kitab suci dikatakan, penuhlah Yesus dengan Roh Kudus, dia memuji Bapa di surga. Ini sudah pujian yang otentik. Kalau orang Kristen benar-benar memahami ini, dia tetap sukacita dalam setiap hal. Ilusi-ilusi itu adalah ilusi realita-realita yang palsu. Tetapi memang kalau tidak hati-hati akan mempengaruhi seluruh pikiran, perasaan dan hati kita. Mungkin ibu-ibu di sini pernah ada yang alami seperti itu. Sehingga mau tidak mau yang namanya ketakutan hidup, ilusi-ilusi itu, bayangan-bayangan suram itu menyelimuti pandangan batin
bahkan pandangan fisiknya ini. Sehingga orang-orang begitu, walaupun banyak orang di depan ngejak tertawa, tidak bisa tertawa. Karena apa? Yaitu tadi, ilusi-ilusi yang menjadi hantu, yang mengerumuni, yang mengganggu alam pikiran dan perasaannya. Sehingga saudara-saudara, hal itu akan menggerogoti dirinya. Tambah kurus. Karena makan sudah tidak nikmat. Sudah tidak bisa berinteraksi dengan normal. Karena kalau diajak omong kadang-kadang juga sudah tidak nyambung. Karena banyaknya ilusi. Pikiran-pikiran yang menghantui, yang menghadang dia untuk maju ke depan. Dan saya percaya sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan dalam kitab Ayub itu, saudara, bahwa Tuhan, Engkau tahu ceritaku, Tuhan Kau tahu hidupku, Tuhan Kau tahu jalan-jalanku. Dan apabila aku hari ini diuji, apabila hari ini Tuhan menghadapkan aku masalah, aku percaya aku akan timbul seperti emas. Amin. Saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika cuaca dingin kita mengenakan jaket supaya tubuh menjadi hangat. Jelas jaket itu tidak berfungsi untuk menghentikan hawa dingin, ya. Lalu ketika hujan deras kita mengenakan jas hujan, jelas jas hujan itu tidak membuat hujan itu reda. Tetapi keduanya itu menjadi sarana bagi kita supaya kita tidak basah kuyup atau kedinginan. Analogi ini saudara mau menggambarkan bagaimana pentingnya kita hidup di dalam Tuhan melalui doa-doa dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Masalah tetap ada, saudara. Ya, cobaan tetap ada, bahkan sakit pun tetap ada, bahkan kehadirannya kita pun kadang-kadang juga tidak bisa menolak. Tetapi dengan doa, dengan percaya, akan membuat kita sedikit menjadi lebih tenang. Kita tahu bahwa kasih Tuhan yang begitu besar itu sebenarnya bagaikan sauh atau jangkar yang sangat begitu menenangkan hati kita di tengah badai dan gelora yang menyelimuti dan menghadang kita. Kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan, saudara. Kemenangan kita adalah kemenangan oleh kemenangan Tuhan Yesus. Jangan sampai persoalan itu membuat kita menjadi lemah. Persoalan itu membuat kita menjadi kecut. Persoalan itu membuat kita menjadi tawar. Kita sudah banyak berdoa. Banyak orang Kristen yang ngeluh, aku sudah banyak berdoa, mencucurkan air mata, tetapi kenapa mujizat Tuhan tidak datang juga? Aku sudah banyak berbakti kepada Tuhan, tetapi kenapa hidupku masih terus seperti ini? Saudara-saudara, doa, kesetiaan kita dalam kasih Allah yang tetap itu adalah bagaikan jas hujan dan bagaikan jaket yang harus kita pakai setiap hari menyelimuti hidup kita. Biarkan ya Tuhan, masalah itu tetap terjadi. Tetapi aku percaya bahwa pertolongan Tuhan datang tak terduga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, doa ada kalanya ya tidak menenangkan badai. Tapi yang pasti doa akan menenangkan hati kita di tengah badai. Mungkin kita juga sering juga banyak membaca firman. Tetapi tahukah kita mungkin sementara kita banyak membaca Alkitab, firman Tuhan, kita pun masih tetap dalam situasi yang sulit. Tetapi firman Tuhan itu yang kita baca akan menimbulkan benih iman. Benih iman yang akan terus bertumbuh dan bertumbuh untuk tetap bertahan dan menjadi pemenang dalam kemenangan Kristus. Mungkin saja ya
Kita bisa saja berdoa dan pada waktu dekat Tuhan memberi pertolongan dengan instan. Tetapi harus kita tahu bahwa doa dan kesetiaan kita bukanlah jaminan bahwa kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan secara instan. Karena hal itu sering dipakai oleh Tuhan sebenarnya untuk melatih kedewasaan kita, iman kita, sehingga kita menjadi orang Kristen yang tahan banting. Orang Kristen yang sungguh-sungguh be firm in the faith, teguh di dalam iman. Kenapa dikatakan teguh? Kenapa dikatakan kokoh? Karena apa? Ya karena ada badai, karena ada kesulitan, karena ada masalah. Kalau hidup kita fan-fan saja, hidup kita happy-happy saja, apanya yang dikatakan teguh dalam iman itu? Karena tidak ada penguji. Makanya di dalam kitab Yakobus dikatakan berbahagialah mereka yang jatuh di dalam cobaan. Tetapi saya percaya bahwa tidak ada satupun orang yang ingin hidup dalam cobaan. Tetapi cobaan itu kadang-kala datang juga tidak terduga. Sebagai contoh di sini misalkan Bu Iskandar ya, kan pengen sehat terus ya Bu ya, pengen jalan terus. Bahkan saya mendengar pengakuan Bu Is, pengen ke gereja, selalu aktif ke gereja. Siapa sangka beliau kok moro-moro tiba-tiba jatuh. Tetapi Bu Is dalam situasi seperti itu, dia tetap bertahan. Itu menunjukkan ini loh, salah satu contoh dari sekian kita, kokoh dalam iman, tetap percaya dalam kesulitannya. Mak Imam pun juga demikian. Beliau katakan bahwa aku itu loh kalau tidak sakit itu tidak pernah absen datang ke Tengger itu. Kalau memang sakit ya namanya orang sakit. Tetapi dalam hati beliau itu ada kerinduan yang menunjukkan kekokohan imannya kepada Allah. Dan banyak contoh-contoh yang sudah saya saksikan yang deket-deket kita itu loh. Bukan ilustrasi yang di Amerika atau yang di Jepang atau yang di Inggris terlalu jauh. Kita tidak lihat kok. Engkau jojong ibul ya. Tidak tahu. Kita cari orang-orang dekat. Bahkan dulu Bu Thomas ya Bu ya, pada waktu ditinggal Bapak, saya juga lihat sedih. Bu Thomas ini tetap patah hati. Sedih ya Bu ya. Sedih, banyak ilusi-ilusi yang membuat nangis tidak berhenti-henti. Tapi beliau tetap ada kerinduan untuk datang kepada Tuhan, menunjukkan kekokohan imannya. Saya percaya setiap kita di sini kokoh imannya. Saya percaya setiap kita di sini tetap percaya dalam pedang, dalam ketelanjangan, dalam kekurangan, dalam penindasan, Yesus tetap bersama kita. Ya, Yesus tetap bersama kita. Jangan sampai kita berpikir ketika kita terus dalam masalah Yesus tidak ada. Justru Yesus hadir dalam masalah kita. Yesus hadir dalam hati kita yang hancur. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih ya untuk firman-Mu pada malam hari ini. Firman-Mu bagaikan pedang bermata dua mengenai kami yang bergumul dengan gereja-Mu ini dan jemaat-Mu yang bergumul dalam setiap masalah, kesulitan yang tidak tahu apa yang hamba-Mu atau anak-anak-Mu alami. Namun kami percaya setiap detik waktu, setiap ruang waktu yang kami lewati, selalu ada Tuhan. Tidak ada yang namanya tidak ada Tuhan. Tuhan yang kasih-Nya telah dicurahkan di dalam hati kami. Itulah yang memberi kekuatan kepada kami. Kami percaya kami mau tetap tinggal diam tenang di hadirat Tuhan. Dan karena disitulah letak kekuatan kami, orang percaya.
Kami berdoa untuk gerejamu ini, ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa ini adalah milik-Mu, bukan milik kami pribadi ataupun milik yayasan. Tetapi ini adalah milik-Mu, ya Tuhan. Bersama seberapa jemaat-Mu yang setia beribadah pada hari Kamis ini, kami berdoa di hadirat-Mu. Tuhan, kirimkanlah di sini seorang Harun yang Kau kirim untuk Musa. Kirimkanlah orang seperti Engkau mengirim Elisa buat Elia. Kirimlah Tuhan seorang Timotius untuk hamba-Mu Rasul Paulus yang mengabdikan hidupnya bagi pekerjaan-Mu sepenuhnya. Tidak ada motivasi-motivasi lain kecuali motivasi hanya karena hidup bagi kemuliaan Allah dan bagi pekerjaannya. Doa ini kami panjatkan bersama-sama dengan seluruh umat-Mu. Dan kami percaya akan pekerjaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang tak pernah terduga oleh pikiran dan pengertian kami manusia yang terbatas ini. Kami percaya mujizat Tuhan atas waktu Tuhan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan yang akan bekerja atas setiap kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa kami ini. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kami serahkan kepada Ibu Lani. Puji Tuhan, ya, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sekali lagi meneguhkan iman kita. Seperti ya di dalam tema kita tahun ini, teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Ya, atas nama jemaat dan pengurus ibadah KTM, kami menyampaikan terima kasih kepada hambanya Saudara Kristio Witoyo atas pelayanannya malam ini. Tuhan Yesus yang memberkati. Imanku